Perkenalkan, nama saya Agnes Kasri Hermenu Watonis, NIM 20030200060, kelas 1C, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu mereview buku ke-12. Perspektif dalam sosiologi. Perspektif dalam sosiologi telah memberikan pengenalan yang jelas dan meyakinkan terhadap komplikasi teori sosiologi dari generasi ke generasi. Pendahuluan, tokoh-tokoh yang formatif dan sangat berpengaruh mempengaruhi pertama teori sosiologis, dan sekarang teori sosial tetap merupakan trio Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim. Meskipun yang pertama dari ketiganya sekarang lagi-lagi tampaknya jatuh ke dalam gerhana, bagaimanapun Marx memiliki pengaruh dan menentukan dan berkelanjutan atas perkembangan pemikiran sosiologi. Humanisme. Konsep humanisme mengacu pada sejauh mana teori sosial menjelaskan karakter terorganisir kehidupan sosial dalam kaitannya dengan individu. Apakah tatanan sosial dipahami sebagai dibangun dari tindakan, seberapa jauh struktur dijelaskan dengan mengacu pada kekuatan kreatif anggota masyarakat. Hegel, dialektika sejarah. Hegel adalah pemikir paling berpengaruh pada paruh pertama abad ke-19 di Jerman dan bisa dibilang di Eropa secara keseluruhan. Filsafat Hegel bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sejarah-sejarah keseluruhan. Sejarah seluruh umat manusia menurutnya dapat dipahami sebagai tunggal, bersatu, terorganisir, dan rasional kemajuan. Konsep teleologis. Gagasan bahwa sesuatu didorong atau diperjuangkan menuju tujuan tertentu disebut konsep teleologis. Oleh karena itu, Hegel menyajikan catatan teleologis tentang sejarah manusia. Idealisme. Studi Hegel tentang pikiran adalah studi tentang perkembangan ide. Jadi secara alami dia berkonsentrasi pada area masyarakat yang kreatif atau ekspresif, ide, seni, pemikiran abstrak, terutama filsafat dan agama. Karena Hegel disebut sebagai seorang idealis, ia berpikir bahwa hakikat sejarah dan keberadaan manusia harus dipahami dalam kerangka perkembangan pemikiran dan gagasan. Logika dialektis. Secara klasik, kebenaran sering dicari dalam diskusi, dalam dialog, atau dialektis. Hegel mendasarkan logikanya pada model diskusi yang dicontohkan oleh Sokrates di zaman klasik. Diskusi bermula dari ketidakkesepakatan, konflik pertentangan yang memicu perdebatan. Ide dasar. Kemajuan sejarah dan organisasi masyarakat harus dipahami sebagai yang secara tegas dibentuk oleh pembagian antara mereka yang melakukan dan mereka yang tidak terlibat dalam produksi fisik, mereka yang memproduksi dan mereka yang mengkonsumsi sebagian dari apa yang diproduksi. Fakta bahwa umat manusia terbagi dalam dirinya dengan cara ini tentu saja berarti bahwa manusia yang sebenarnya tidak dapat menjadi ekspresi penuh dan tepat dari esensi manusia. Hakikat manusia dihalangi untuk mencapai perkembangan penuhnya oleh dua hal. Yang pertama, mereka yang melakukan kerja fisik. Yang kedua, mereka yang tidak bekerja terputus dari sifat spesies mereka yang sebenarnya. Dasar nyata dari masyarakat. Bagi Marx, tidaklah cukup untuk membebaskan orang dari serangkaian ilusi. Kemajuan manusia melibatkan pembebasan mereka dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Yang nyata, tujuannya haruslah untuk menentukan dalam realitas itu sendiri bagaimana esensi manusia perkembangan melalui pembentukan dan reformasi kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Perubahan kuantitas dan kualitas. Namun karakter kumulatif tenaga kerja tidak mulus dan berkelanjutan. Di sini gagasan Hegelian lain menginformasikan analisis Marx, kuantitas menjadi kualitas.
Hegel telah mencatat bahwa banyak perubahan terjadi terus-menerus hingga suatu titik dan kemudian melibatkan perubahan drastis dan terputus-putus. Ringkasan gagasan Marx bahwa produksi ekonomi adalah dasar kehidupan masyarakat memiliki setidaknya tiga pembenaran. Yang pertama, kegiatan produktif adalah definitif dari sifat manusia. Yang kedua, kegiatan produktif secara logis mendahului kegiatan lain. Dan yang ketiga, struktur aktivitas produktif memiliki konsekuensi kausal terhadap bentuk aktivitas sosial lainnya. Fondasi ekonomi dan kekuatan. Satu elemen lain yang penting untuk kepertimbangan ini adalah kenyataan bahwa beberapa orang mengendalikan dan mengarahkan aktivitas orang lain. Kepemilikan alat-alat produksi. Dalam produksi, seringkali terdapat perbedaan antara mereka yang melakukan pekerjaan fisik dan mereka yang memberi mereka sarana untuk melakukan pekerjaan itu, akses ke tanah atau bahan mentah atau teknologi, tetapi tidak melakukannya sendiri. Kelas, tatanan ekonomi, dan institusi sosial. Kebutuhan akan dukun ini tidak hanya mengandung tantangan langsung terhadap kepemilikan dan kendali karena kebutuhan untuk produksi juga harus diproduksi. Cara perorganisasian produksi tentu tergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang cukup banyak dan sesuai dan mampu melakukan jenis tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan perekonomian. Ideologi adalah sistem ide yang secara sistematis menyesatkan realitas. Itu dilakukan dengan cara-cara yang melayani kepentingan kelompok-kelompok sosial, terutama strata penguasa. Model dasar suprastruktur masyarakat. Kita sekarang sedang dalam perjalanan untuk menetapkan dan pilar utama pemikiran Marx. Yang pertama, metafora dasar suprastruktur dengan konsep ideologi. Yang kedua, ide sejarah sebagai kemajuan melakukan konflik kelas. Model struktur dan dasar-dasar. Gagasannya adalah bahwa struktur ekonomi menjadi fondasi di mana bangunan sosial lainnya ditinggikan. Determinisme ekonomi. Jika ekonomi mengubah karakter fundamentalnya, maka prasyarat untuk operasi dan ketekunannya juga akan berubah dan secara kausal membutuhkan modifikasi adaptif yang sesuai di seluruh masyarakat. Perubahan dan konflik. Logika Hegelian dapat dilihat dalam perlakuan Marx terhadap pola perubahan sosial jika kita memperlakukan masyarakat aktual sebagai dibangun di sekitar konflik kepentingan sentral, yaitu oposisi yang tidak dapat didamaikan atau dampaknya tidak dapat didamaikan, maka menurut gaya dialektika Hegel, kita harus mengharapkan situasi ini menjadi tidak stabil. Logika ekspansi kapitalis ekspansi. Ini didorong oleh persaingan sistemnya sedemikian rupa sehingga setiap anggota berjuansi bersaing dengan yang lain. Pernyataan pekerjaan. Ekspansi industri memusatkan kelas pekerja di daerah perkotaan dan memberi mereka melalui keajaiban produk-produk kapitalisme kemampuan yang meningkatkan untuk berkomunikasi satu sama lain dan oleh karena itu untuk berorganisasi. Komitmen metodologis dan tema substantif. Sosiologi Weber jauh lebih dekat dengan Marx daripada Durkheim. Terdiri dari kritik terhadap apa yang disebut Marxisme vulgar, yaitu gagasan bahwa kehidupan sosial termaksud budaya adalah fungsi sederhana dan struktur ekonomi. Individualitas. Bagi Weber, sosiologi sebagai pendekatan generalisasi berada di bawah sejarah. Ia memberikan konsep abstrak yang dapat berguna dalam memahami konkret, kompleks individual dan kasus-kasus sejarah. Objektif dan kebebasan nilai. Yang paling diperdebatkan adalah gagasan bahwa sains harus bebas nilai. Perhatikan politik utama Weber adalah untuk memastikan tanggung jawab sipil dalam masyarakat modern, di mana keahlian teknis dan ilmiah dianggap semakin penting. Menghubungkan semangat kapitalis dengan protestanisme. Pandangan Weber adalah bahwa jenis masyarakat pekerja keras tanpa belas kasihan, masyarakat produktif tanpa akhir, yaitu kapitalisme yang kita kenal, tidak dapat ada tanpa sikap untuk bekerja atau semangat sebagaimana dia menyebutnya,
Yang perlu dijelaskan adalah asal muasal elemen vital ini, dari mana semangat kapitalisme bisa berkembang. Weber mencari preseden untuk semangat seperti itu di bagian dunia tempat kapitalisme ini berkembang. Gagasan sebagai penyebab. Weber dalam mengambil langkah pertama dan membuat hubungan pada tingkat makna, dia telah mencoba menunjukkan bagaimana dalam benak orang-orang Calvinis yang percaya ajaran resmi memberikan masalah yang belum terselesaikan tentang keselamatan mereka sendiri, yang bagaimana penyelesaiannya membawa mereka pada memaksakan pengadilan diri yang besi atas urusan sehari-hari mereka, sehingga mereka memandang urusan ekonomi sebagai kegiatan yang benar dilakukan dengan cara yang tidak menghormati tradisi. Kekuasaan dan bentuk ketimpangan sosial. Weber juga memberikan beberapa konsep umum untuk analisis sosiologis yang membentuk bentuk yang diambil oleh kekuasaan dan bentuk ketimpangan sosial. Weber juga memberikan beberapa konsep untuk analisis sosiologis yang membentuk bentuk yang diambil oleh deskripsinya tentang agama-agama dunia. Stratifikasi. Ketimpangan diatur dalam 3 dimensi, tetapi semuanya adalah bentuk kekuasaan. Dalam terminologi Weber, kekuatan adalah kapasitas untuk menyelesaikan apa yang Anda inginkan meskipun ada penolakan orang lain. Misalnya, kekayaan ekonomi adalah suatu bentuk kekuasaan yang memberikan kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Demikian dari hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih.